Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pemrograman algoritma metode pencarian uninformed dan informed search menggunakan bahasa Python. Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama ini saya telah memilih breadth first search sebagai metode di dalam uninformed search, di mana dalam metode berikut seperti video sebelumnya yang telah saya jelaskan adalah dibuatkan binary tree-nya dimulai dari start node dan menuju goal node. Dalam perjalanan menuju goal node ini, start node ini memiliki anak-anak sebagai node dalam path-nya untuk mencapai destinasi. Seperti berikut. Dan ini saya telah membuat program Python yang sebelumnya juga saya telah belajar dari tutorial di YouTube juga sih, karena ini buat tugas kan. Jadi saya udah nyari juga dari YouTube, udah saya baca-baca. Dan kemudian dalam program ini sudah kita set bahwa total nodes-nya ada 8. Lalu sudah di-set juga start node-nya dimulai dari A dan kemudian destinasinya menuju H. Seperti berikut. Di sini kita membuat grafiknya terlebih dahulu. Bayangannya seperti ini. Lalu kita susun grab key-nya itu merupakan A, yaitu start node-nya. Lalu dilanjutkan ke level berikutnya, di mana level 1-nya B dan C. Lalu di sini kita set destinasinya. Bila sudah mencapai destinasi, maka result-nya adalah reachable, yaitu berhasil. Dan juga kita buat di sini hasilnya akan print result-nya apakah itu berhasil, perjalanan berhasil atau tidak. Baik, mari kita mulai merun programnya di fs. Di sini perintahnya adalah kita harus memasukkan number of nodes di grafik, yaitu dengan total di sini bisa kita lihat 8. Lalu kita lanjutkan dengan start node-nya yaitu A menuju B, C. Lalu setelah selesai di level 0 yaitu A, kita lanjutkan ke level berikutnya yaitu kita berada di current state-nya B menuju DE. Setelah B kita lanjutkan C, F, G, H. Seperti kita ketahui bahwa dalam breadth first search ini sifatnya adalah kita harus menyelesaikan node-nya itu level by level gitu, menurun level by level sampai akhirnya kita menemukan destinasinya. Lalu kita lanjutkan dari C ke level berikutnya, yaitu kita sudah sampai current state. Maksudnya di saat ini berada di D, lalu di E, lalu F, lalu kita travel G, lalu H. Setelah itu kita dalam program ini memastikan kembali starting point-nya yaitu A, dan ending point-nya yaitu destinasi goal-nya adalah H. Lalu akan muncul result-nya yaitu reachable, dan path yang sudah di travel adalah dari A ke C ke G, baru akhirnya kita sampai ke destinasi. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke metode pencarian yang berikutnya yaitu informed search, di mana saya telah memilih A star search untuk saya buatkan bahasa pemrogramannya di dalam Python, menggunakan Python. Seperti yang bisa kita lihat dalam gambar berikut ini, di mana
start node-nya adalah merupakan KLIA dan goal node-nya yaitu destinasinya merupakan Petronas Twin Towers. Seperti diketahui dalam A-Star Search itu menggunakan formula atau rumus di mana F event sama dengan G event ditambah H event. Yaitu G event itu merupakan jarak distance antar node, antar titik. Seperti bisa kita lihat misalnya Subang Jaya ke Petronas Twin Tower itu membutuhkan 25 km. Lalu ditambah dengan H event yaitu di mana jarak straight line distance. Misalnya kalau dari KLIA langsung ke Petronas Twin Tower itu membutuhkan 60. Lalu seperti Putrajaya, jika langsung ke titik destinasi membutuhkan jarak 34. Maka dari itu di dalam algoritma di dalam pemrograman ini kita sesuaikan dengan algoritma A-Star Search tersebut. Pertama-tama bisa kita lihat dimulai dari start node-nya yaitu KLIA. KLIA menuju ke level berikutnya yaitu Cyberjaya di mana G event-nya membutuhkan 36 jaraknya. Lalu Putrajaya dengan jaraknya 32, lalu Subang Jaya 42, sampai seterusnya. Sampai kita tulis ke level berikutnya. Setelah kita selesai di level pertama, kita menuliskan ke level berikutnya yaitu Cyberjaya. Dari Cyberjaya kita bisa kembali ke KLIA atau kita bisa melanjutkan perjalanan ke Bukit Jalil dan Bukit Bintang. Lalu setelah selesai di sini kita lanjutkan ke Putrajaya, Subang. Setelah selesai level 1 baru kita lanjutkan ke level 2. Gitu, dan di sini juga kita bisa lihat total kita input informasi mengenai straight line distance-nya yaitu H event-nya di mana sudah kita sesuaikan KLIA 60, Cyberjaya 33 dan begitu seterusnya. Kita mulai dengan function A-Star Search di mana opennya titik awalnya adalah KLIA yang memiliki straight line distance-nya sebanyak 60. Lalu kita lanjutkan dengan find the visited nodes atau yang close-nya yaitu tujuannya. Di sini kita buatkan program yang sudah sesuai dengan algoritmanya yaitu apabila close atau sampai ke destinasi Petronas Twin Tower artinya telah sukses dan tidak perlu mengulang loop kembali. Lalu kita berikan fungsi perintah apabila sudah betul sampai ke tujuan, artinya untuk double check. Begini, lalu kita input untuk optimal sequence-nya. Trace node-nya yaitu Petronas Twin Tower. Kemudian kita double check apakah formulanya, rumusnya sudah benar. Lalu terakhir perintahnya akan print node yang sudah ditempuh nodes-nya, dan optimal node sequence-nya artinya dari KLIA menuju Petronas Twin Towers jalan yang mana yang paling optimal. Karena dalam algoritma ini fungsinya adalah untuk memilih jalan yang paling optimal di mana cost-nya itu juga diperhitungkan. Baik, kita mulai run saja. Dari program ini sudah dapat dilihat bahwa visited nodes-nya adalah KLIA di mana memiliki straight line distance-nya 60, lalu Putrajaya 66, lalu Petronas Twin Tower 66. Jalan mana yang paling optimal, yang path cost-nya itu paling rendah gitu. Terus, jadi misalnya kalau ini kan saya hitung manual ya, secara manual menggunakan formula tersebut, tapi dengan pemrograman ini, bahasa pemrograman ini, dia telah menghitung otomatis. Dalam algoritmanya telah menghitung otomatis dan telah memilih otomatis jalan yang mau ditempuh.
Demikian penjelasan mengenai pemrograman algoritma dalam metode pencarian uninformed dan informed search menggunakan Python language. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.